Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Polemik antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim mengenai uang donasi semakin kesini semakin seru. Terbaru kita mendapat berita bahwa Wawa dan Elmi, istrinya Agus Salim ini, sudah menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian. Dan ada permintaan yang begitu menarik yang datang dari Wawa dan Elmi, istrinya Agus Salim, kepada Pratiwi Novianti alias Novi. Apa kira-kira permintaannya? Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian bahwa mari kita bersama-sama mengupdate perkembangan dari kasus Pratiwi Novianti alias Novi dan Agus Salim ini. Dan saya berharap bahwa kita bisa menyimak cuplikan video ini dari awal hingga akhir. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Agenda hari ini kami telah melakukan pendampingan hukum di Polda Metro Jaya terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudari NP atau Pratiwi Novianti yang sebagai ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan kita sudah diperiksa di Polda Metro Jaya mulai pukul 14.00 WIB sampai 17.30. Dua saksi kita yang bisa hadirkan. Adapun pertanyaannya sejumlah 25 pertanyaan yang seputar penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pratiwi Novianti yang menuduh dugaan atas tindak pidana penghinaan, yang menuduh bahwa Agus telah melakukan penyalahgunaan dana donasi tersebut. Padahal faktanya Agus tidak pernah melakukan sama sekali, sedikit pun Agus tidak melakukan penyalahgunaan dana donasi tersebut. Agus telah menyerahkan semuanya dana donasi tersebut kepada Pratiwi Novianti, sehingga yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di sini bukan Agus tapi adalah Pratiwi Novianti. Untuk itu kami meminta kepada Yayasan Peduli Kemanusiaan untuk transparan, akuntabel dalam mengelola dana donasi milik Agus, karena itu adalah uang amanah yang digunakan untuk biaya pengobatan, perawatan, dan biaya hidup Agus. Gitu. Bahan sedikit, hari ini saya berdua mendampingi Bu Elmi sebagai istrinya dari Mas Agus. Di sini pencemaran nama baiknya yang dilakukan terhadap saudara Elmi yang mengatakan menuduh saudara Elmi ini menggunakan uang donasi tersebut untuk belanja dan bagi-bagi warisan. Nah, sebenarnya itu tidak ada sama sekali uang donasi itu tidak seperti bukti WhatsApp-nya dia melakukan pemerasan dengan ancaman melalui HP milik istrinya Pak Agus Salim. Dia memeras dengan ancaman dengan kata-kata yang akan dilaporkan ke Dinsos, akan diviralkan, akan dilaporkan jika memang tidak menyerahkan mutasi rekeningnya. Padahal karena kita tertekan padahal itu uang secara hukum adalah miliknya Agus. Seakan-akan Novi telah mengejar uang tersebut, makanya kita laporkan pasal 369. Saya sebagai pelapornya sendiri, Rizaldi Andriawan, telah melaporkan pasal 369 untuk agenda berikutnya. Kita akan menghadirkan Agus sebagai korban sendiri yang mengalami pemerasan dengan ancaman, karena uang tersebut sudah beralih kepada Pratiwi Novianti. Jadi ada dua laporan polisi di sini tidak hanya satu. Kita akan kejar Novi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Bang, kan itu laporan yang pertama soal pengancaman itu kan sudah beberapa minggu yang lalu yang kita kemarin di SPKT. Tetap belum selesai. Mungkin update-nya sudah sampai mana? Apakah udah ada pergerakan update terbaru atau baru mandek gitu aja soalnya? Kalau hari ini kan pemeriksaan untuk laporan polisi penghinaan pencemaran nama baik yang menuduh Agus telah melakukan penyalahgunaan dana donasi. Nah, hari tanggal 6 kemarin saya sudah diperiksa sebagai pelapor sendiri, memberikan keterangannya di hadapan penyidik di Polda Metro Jaya unit Renakta terkait laporan polisi dugaan tindak pidana pemerasan dengan ancaman. Kami sudah menyiapkan bukti-buktinya
bukti-bukti WhatsApp yang dimana Novi telah melakukan pemerasan dengan ancaman akan diviralkan, akan dilaporkan ke dinas sosial, akan diusut, akan dilaporkan ke polisi. Padahal itu adalah uang haknya Agus ya. Di sini harus dipahami, uangnya adalah hak Agus. Artinya apa? Jika donatur telah melakukan transfer menyumbang kepada Agus, artinya secara kepemilikan uang tersebut adalah miliknya Agus ya. Walaupun di situ ada peran yayasan yang berkontribusi untuk menyalahgunakan dananya. Di sini harus diperhatikan yang sakit adalah Agus, bukan si Novi ya. Jadi uang itu memang untuk Agus, tapi Novi ini telah melakukan pengancaman, makanya kita laporkan dia. Iya, untuk update-nya seperti apa? Untuk update-nya sekarang polisi telah mengundang Agus untuk klarifikasi di hadapan penyidik. Bang, tadi kan dibilangnya pemerasan ya? Iya. Pemerasannya dalam bentuk apa ya? Pemerasannya ya, dia dalam bentuk chat WhatsApp. Pemirsa sekalian, itu adalah cuplikan video di season pertama. Dalam cuplikan video di season pertama ini, ada hal-hal yang membuat saya merasa lucu. Yang pertama, kuasa hukumnya ini mengakui bahwa uang itu adalah miliknya si Agus Salim. Padahal, kalau kita masih berpikir dan menggunakan logika akal sehat, bahwa uang itu bukan miliknya si Agus Salim. Uang itu adalah miliknya dari para donatur. Sekali lagi, uang itu sesungguhnya adalah miliknya dari para donatur yang dititipkan kepada yayasan untuk biaya pengobatan si Agus Salim. Itu kalau kita mau berpikir dengan menggunakan logika akal sehat. Lalu yang kedua, ketika si kuasa hukum ini mengatakan bahwa ada tindakan pemerasan dan lain sebagainya, pernyataan-pernyataan seperti ini sesungguhnya hanya mau menggiring opini publik. Padahal hal itu dilakukan atas kesepakatan bersama-sama. Novi meminta, Wawa meminta, Elmi meminta si Agus Salim untuk ketemuan dan melakukan mutasi rekening itu. Lalu pada poin yang ketiga, adalah sebuah fakta, adalah sebuah realita bahwa benar ada penyalahgunaan dari uang donasi itu, di mana uang donasi itu dari rekeningnya Agus Salim telah berpindah tangan sejumlah 200 juta ke rekening istrinya Agus Salim yang bernama Elmi. Ditambah lagi, uang itu dipergunakan untuk bayar utang, untuk cicil rumah, untuk bayar bank. Ditambah lagi, ada temuan uang itu ditransfer ke ibunya si Agus Salim yang ada di Aceh. Artinya bahwa yang dilakukan, yang disampaikan oleh Pratiwi Novianti itu adalah realita, adalah fakta. Lalu unsur pemerasannya di mana? Lalu unsur penipuannya di mana yang dilakukan oleh Pratiwi Novianti? Tampaknya anak buah dari si Farhad Abbas ini tidak beres juga. Kita lihat saja cara dia untuk berargumentasi. Tampaknya dia belum dewasa untuk menjadi seorang lawyer atau untuk menjadi seorang kuasa hukum. Saran saya, belajar yang lebih banyak lagi agar komunikasi yang Anda lakukan itu benar-benar bisa diterima oleh logika akal sehat kita. Jangan sampai Anda hanya mau memperkeruh persoalan dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Mari kita dengarkan lagi cuplikan video berikutnya. Sebentar ya. Dari pihak yang bersangkutan langsung. Jadi waktu pas podcast di Densu terakhir, Bang Densu kan sempat pesan
nggak usah di medsos lagi, nggak usah dipublikasikan lagi. Tapi Mbak Novi setelah pulang dari sana malah gencar bikin story tentang keluarga kami, kesalahan kami. Sedangkan saya udah klarifikasi atau saya udah mengakui kesalahan itu. Kalau untuk mengganti secara tunai sebesar itu saya mohon maaf nggak sanggup. Tapi kalaupun memang harus nyicil, saya siap cicil. Kalau memang nggak mau dicicil, saya serahkan sertifikat ke Mbak Novi. Tapi Mbak Novi nggak ada respon, hanya bilang nanti dibicarakan sama yayasan. Tapi justru setelah itu bukannya dibicarakan masalah sertifikat ke yayasan, justru dia bikin story-story tentang kesalahan kami. Sedangkan kami sudah minta maaf. Dan maaf kita juga di rumah dia malah dibikin story katanya kami keluarga acting. Padahal jujur demi Allah kita tuh udah bener-bener sama Elmi sampai si Agus sujud udah minta maaf itu. Tapi yang penting intinya niat baik saya udah ada. Dan uang pun sisa yang dari terpakai kita udah kembalikan semua ke Elmi dan Agus. Intinya ya, tidak ada penyalahgunaan dana donasi dari donatur, sama sekali tidak ada. Dana tersebut sudah ada di Pratiwi Novianti ya. Sudah tidak ada di Agus, ada di sana di yayasan. Bang, balik lagi ini kan artinya pengobatan harus berjalan ya. Iya. Mungkin seperti apa sih inginnya, karena kan memang uang kan kata Novi kan memang masih aman, masih utuh. Nanti one day jika memang Mas Agus ingin berobat itu bisa digunakan. Tapi komunikasinya ini masih mentok nih, artinya harus seperti apa sih biar bisa berjalan ini lagi. Nanti pengobatannya nanti Pak Krisnamurti dan Bang Farad yang akan membiayai ya kepada Pak Agus ke Singapura nanti. Jadi nanti Agus akan dalam pengobatan perawat Duluan juga, kecuali kalau dari pihak Novi benar-benar itikat baik menghentikan semua hujatan para netizen lewat instastory dia seperti dia menjelek-jelekan mereka dengan berkata ya tolong sudah hentikan hujatan ini biar Indonesia damai dulu, rukun dulu. Salah satunya adalah menghentikan hujatan ke Agus dan dia datang baik-baik ke rumah Agus bersama kami para PH-nya tanpa ada catatan, tidak ada PH, tidak ada kamera. Itu bullshit banget gitu loh. Untuk apa Agus pakai PH kalau tiba-tiba pas perdamaian kami tidak ada gitu. Soal Wawan mungkin hari ini diperiksa gimana? Mungkin hari ini diperiksa ada kesulitan Kak ditanyakan oleh penyidik atau seperti apa? tidak ada kesulitan kita. Bentar, wawa dulu. Masih dari tadi udah. Nggak ada kesulitan. Alhamdulillah lancar. Ada berapa pertanyaan mungkin tadi? 23 kayaknya ya. 25. Putar apa aja sih mungkin yang ditanyain. Pusing kalau diniin ya enggak. Tapi Wawa menyangka nggak sih, kan ini kan awal mulai kan karena donasi terus makin kemana-mana, apalagi saling melapor somasi gitu. Ya nggak nyangka aja. Ya sebenarnya kita kan merasa sakit hati lah. Istilahnya kita udah dibantu dengan Mbak Novi awalnya, tapi kenapa dijatuhkan juga gitu. Dengan hujatan, dengan statement dia, dengan story dia. Mungkin intinya masih sakit hati ya sama Teh Novi. Ya masih lah. Udah, jangan dibahas. Sabar Mbak, belum. Udah. Mungkin untuk kondisi Agus Buat istrinya Mas Agus mungkin kondisi sampai sekarang kondisi seperti kesehatannya apa? seperti apa mungkin? Kesehatannya alhamdulillah baik. Yang penting dia nggak dengar berita-berita macam-macam. Oh, berarti dihindari dari berita-berita. Iya, saya udah hindari. Tapi soal menerima ejekan langsung itu gimana sih? Tadi mungkin Masnya kan bilang katanya keluarga udah mengalami ejekan dari orang-orang. Baik, yang penting dia nggak dengar berita-berita macam-macam. Oh, berarti dihindari dari berita-berita. Iya, saya udah hindari. Tapi soal menerima ejekan langsung itu gimana sih? Tadi mungkin Masnya kan bilang katanya keluarga udah mengalami ejekan dari orang-orang sekitar. Iya, Maksudnya tetangga secara mungkin, verbal atau gimana? Mungkin kan menerima ejekan nih, menerima ejekan tadi kan garis segala macam, mungkin ejekannya dalam bentuk Ejekan verbal secara atau verbal. Kalau memang ada netizen yang orang lainnya mengejek Agus ya, kita abaikan saja. Yang terpenting kita fokus pertama adalah melakukan pengobatan dan perawatan kepada Agus itu. Keluarga sudah mengabaikan, entah dihujat apa-apa, kita tetap fokus. Tujuan kita melakukan pengobatan agar Agus bisa sembuh kembali. Ya, memberikan kekuatan untuk Agus. Kan banyak yang menghujat nih, gimana sih dari pihak keluarganya sendiri nih untuk meyakinkan Agus kalau ya udah jangan dengerin Ya, kita. saya tetap bilang, Gus, semangat, abaikan, itu aja. Karena walau gimana hidup kita tetap berjalan, walaupun Agus nggak bisa melihat, tapi dia tetap punya berhak untuk hidup. Mas,
dari saya. Berarti untuk saat ini pengobatan keluarga memutuskan untuk menggunakan bantuan Bang Farhat sama Betul. Betul. Jadi kita tidak sama sekali menggunakan uang dari Novi itu. Tidak sama sekali uang yang sudah di Novi. Biarin kita fokus untuk pengobatan dan perawatan dari Pak Farhat dan Pak Krisnamurti. Ya kita lagi menyiapkan paspor. Nanti tunggu dulu. Bulan depan atau mungkin gimana? Secepatnya Satu segera. grup akan ikut menemani Agus kah atau beberapa orang saja? Ya nanti kita lihat dulu siapa yang pastinya penasihat hukum dan keluarganya akan ke sana. Ya. Mas, maaf mengulangi lagi, mungkin tadi kan terima ejekan dari warga sekitar, maksudnya itu dari Perbal secara langsung atau gimana? Tetangga mungkin tetangga kan tadi sempat Ada, dilihat langsung ada. langsung ada ke rumahnya gitu. Mungkin ingat ya kata-kata yang disampaikan oleh tetangga itu persisnya seperti apa? Apa? Sedikit aja Kak. Maksudnya ada dari tetangga Ya kan mungkin ada tetangga yang bisik-bisik omongin di belakang, terus nyampe ke Kalau dari keluarga. tetangga saya alhamdulillah enggak ya, karena mereka tahu inti niat baik saya. Dari awal saya belum terima donasi sama sekali, belum kenal Novi, saya sudah bantu Agus, itu aja. Jadi mereka nggak ada masalah sih. Kalau tetangga saya, teman saya juga ya, kalau di luar sana saya justru yang mencibir itu yang nggak tahu gitu, yang nggak tahu permasalahannya. Tapi kan yang tahu lingkungan saya, karena memang mereka tahu saya bantu Agus, niatnya lillahi ta'ala, itu aja. Berarti lingkungan aman ya, nggak ada. Lingkungan untuk tetangga saya alhamdulillah aman, tapi anak-anak saya yang masih kecil-kecil yang suka, ya biasa deh namanya kecil kan, itu aja. Intinya Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa guna mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Dari cuplikan video di season kedua ini, saya mau katakan bahwa sesungguhnya yang menjadi provokator, yang menjadi biang kerok sehingga persoalan dari Agus Salim ini warawiri sana sini tidak jelas dan merambat kemana-mana ini adalah si Wawa, adalah si lawyer kuasa hukumnya si Farhat Abbas dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena saya merasa yakin kalau persoalan ini diselesaikan hanya antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti, mungkin semuanya sudah kelar dan mungkin pengobatan dari si Agus Salim ini sudah selesai. Di sisi lain, kita melihat ada tuntutan yang disampaikan oleh oleh kuasa hukum dari si Agus Salim ini, bahwa mereka tidak lagi berharap dengan uang yang 1,3 miliar itu. Ya baguslah kalau menurut saya. Karena sesungguhnya uang itu bukan uangnya si Agus, tetapi uang itu adalah uang dari para donatur yang dititipkan kepada yayasan untuk pengobatan si Agus Salim. Tetapi kalau memang Agus Salim tidak butuh uang itu untuk pengobatan, ya tidak apa-apa. Biar yayasan bisa fokus untuk kasih uang itu kepada orang lain yang lebih membutuhkan, daripada memberikan kepada kalian yang dalam tanda kutip adalah pribadi-pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Kalian katanya lebih mengutamakan harga diri daripada uang itu. Jadi saya berharap bahwa sekarang ke depan kalian tidak usah pikir lagi uang itu, karena uang itu juga bukan milik dari kalian. Pada tempat yang terakhir, saya mau katakan bahwa semakin ke sini tampaknya kasus dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini semakin seru. Keseruan itu muncul bukan karena dari Pratiwi Novianti dan Agus Salimnya, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah mereka ini boleh kita katakan sebagai pansos, di mana mereka memanfaatkan situasi ini untuk numpang tenar, numpang viral, untuk mencari popularitas dan lain sebagainya, kita pun tidak tahu. Atau mungkin ini adalah sebuah sandiwara yang diproduksi oleh Farhat Abbas, kita pun tidak tahu. Tetapi overall, saya bersyukur bahwa pada akhirnya biaya pengobatan dari si Agus Salim yang ke Singapura itu katanya akan ditanggung oleh Krisnamurti dan Farhat Abbas, di mana mereka ini adalah lawyer dari si Agus Salim. Memang harus seperti itu. Siapa tahu kan dana 1,3 nanti ada percikan-percikan ke Farhat Abbas dan Krisnamurti. Ya, harapan saya bahwa biaya pengobatan dari si Agus Salim ke Singapura ini bisa segera dilakukan dan bisa berjalan dengan lancar. Dan semoga saja segala sesuatu yang direncanakan bisa dipermudah. Pada akhirnya si Agus Salim ini semoga matanya bisa sembuh kembali.
Itu adalah harapan dari saya. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.